Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana cahaya sejarah dan hikmah Islam menerangi hati dan jiwa kita. Di tengah bentangan padang pasir Hijaz yang kering dan berdebu, tersimpan sebuah kisah penuh berkah dari seorang wanita sederhana bernama Halimatus Sa'diyah, sosok luar biasa yang pernah menyusui dan merawat manusia paling mulia sepanjang masa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari kalangan bangsawan, bukan pula orang kaya, tapi dari tangan Halimah yang penuh kasih sayang, Allah limpahkan keberkahan yang luar biasa. Dari air susu yang sebelumnya sedikit, menjadi melimpah. Dari unta yang kurus, menjadi gemuk dan penuh berkah. Semua itu bermula sejak ia menggendong bayi Muhammad kecil menuju dusun Bani Sa'd. Bagaimana kisah lengkapnya? Bagaimana cinta seorang ibu susuan mengubah hidupnya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perempuan yang mungkin tidak dikenal dunia, tapi sangat dicintai Rasulullah? Temukan jawabannya dalam video ini. Inilah kisah Halimatus Sa'diyah. Dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak kisah menarik yang menggambarkan bagaimana beliau tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat memperhatikan adab, moralitas, dan kekuatan jasmani. Salah satu sosok penting dalam fase awal kehidupan beliau adalah Halimatus Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'd yang menjadi ibu susuan Nabi. Peran Halimah dalam masa kecil Rasulullah SAW sangat besar, bahkan membentuk sebagian dari karakter beliau sebelum diangkat menjadi Nabi. Tradisi menitipkan bayi kepada wanita lain untuk disusui adalah hal yang lazim di kalangan masyarakat Arab, khususnya para bangsawan Quraisy di wilayah Hijaz seperti Makkah. Kebiasaan ini bukan hanya dilakukan karena alasan medis atau gizi, tetapi lebih kepada unsur sosial dan budaya. Para orang tua, terutama dari kalangan terpandang, menginginkan anak-anak mereka dibesarkan dalam lingkungan pedesaan, jauh dari kebisingan kota, agar tumbuh kuat, berbahasa Arab fasih, dan terbiasa hidup sederhana serta mandiri. Tradisi ini berlaku untuk anak laki-laki maupun perempuan. Ketika seorang bayi lahir, maka dalam beberapa hari atau minggu setelah kelahiran, orang tuanya akan menyerahkannya kepada keluarga dari suku Badui untuk disusui dan diasuh selama beberapa tahun. Biasanya, masa pengasuhan ini berlangsung hingga anak tersebut berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau dilahirkan oleh ibundanya, Aminah binti Wahb, di kota Makkah, Rasulullah kemudian dipercayakan kepada dua orang wanita untuk disusui. Pertama adalah Suwaibah, seorang budak perempuan milik Abu Lahab, dan yang kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Halimah adalah istri dari Harits bin Abdul Uzza, dan keduanya merupakan pasangan dari suku Bani Sa'd, salah satu suku Arab yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya serta kehidupan mereka yang keras dan sederhana di padang pasir. Suku ini hidup jauh dari keramaian kota dan dianggap memiliki gaya hidup yang mampu melatih anak-anak untuk menjadi tangguh serta terampil dalam berbahasa. Saat itu, Halimah dan suaminya mengalami masa sulit. Mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan dan memiliki seekor keledai tua serta unta yang tidak lagi menghasilkan susu. Namun, Halimah tetap ikut serta dalam rombongan wanita dari Bani Sa'd yang datang ke Makkah untuk mencari bayi yang bisa mereka susui, karena praktik ini juga merupakan sumber penghasilan bagi para ibu susuan. Namun tidak seperti teman-temannya yang langsung mendapatkan bayi dari keluarga kaya, Halimah tak kunjung menemukan anak yang dapat ia susui. Banyak wanita enggan menerima bayi yatim, karena biasanya mereka mengharapkan imbalan dari ayah si bayi. Rasulullah SAW, yang saat itu masih bayi, telah kehilangan ayahnya, Abdullah, sebelum ia lahir. Karena itulah, Halimah sempat enggan pula mengambil Muhammad kecil. Namun karena tak ada pilihan lain dan semua bayi lain telah diambil oleh wanita-wanita lainnya, akhirnya Halimah menerima bayi Muhammad SAW dan membawanya pulang bersama keluarganya ke perkampungan Bani Sa'd. Sejak saat itu, keberkahan mulai menyelimuti kehidupan Halimah dan keluarganya. Dikisahkan dalam berbagai riwayat, sejak Halimah membawa Muhammad kecil ke rumahnya, unta yang sebelumnya tidak mengeluarkan susu menjadi berlimpah susunya.
Keledai tua mereka pun bisa berjalan cepat, bahkan melebihi kendaraan teman-temannya yang lebih muda. Tanah-tanah kering mereka menjadi lebih subur, dan ternak mereka gemuk meski padang rumput tak begitu melimpah. Semua hal ini dianggap sebagai tanda keberkahan dari kehadiran bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah sangat mencintai anak asuhnya itu. Ia mengasuh dan menyusui Muhammad kecil dengan penuh kasih sayang, tidak membedakannya dari anak-anak kandungnya sendiri. Bahkan, sebagian riwayat menyebut bahwa anak-anak Halimah sangat menyayangi dan merasa nyaman dengan kehadiran Muhammad kecil, seolah beliau adalah saudara kandung mereka. Masa tinggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan Bani Sa'id berlangsung selama beberapa tahun. Dalam kurun waktu ini, beliau tumbuh dalam lingkungan pedesaan yang mendidik kedisiplinan, kekuatan mental, dan ketangguhan fisik. Ia tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan berbeda dari anak-anak lainnya. Fisiknya kuat, perkataannya jujur, serta akhlaknya sangat baik. Salah satu peristiwa penting yang terjadi saat beliau bersama Halimah adalah insiden pembelahan dada. Ketika beliau berusia sekitar 4 atau 5 tahun, malaikat Jibril datang dan membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hati beliau dari kotoran dan gangguan syaitan. Setelah peristiwa ini, Halimah merasa sangat khawatir terhadap keselamatan anak asuhnya dan memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya di Makkah. Meski masa pengasuhan telah selesai, hubungan kasih sayang antara Halimah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah putus. Bahkan, setelah beliau dewasa dan diangkat menjadi nabi, beliau tetap mengenang dan menghormati Halimah. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan Halimah dengan penuh rasa cinta dan hormat, bahkan memberikan hadiah-hadiah dan menyebutnya dengan panggilan penuh kemuliaan sebagai ibu. Kisah Halimatus Sa'diyah bukan hanya menjadi bagian penting dalam biografi kehidupan Nabi, tetapi juga mencerminkan pentingnya peran perempuan dan tradisi sosial di masa awal Islam. Dalam masyarakat Arab waktu itu, ibu susuan memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Anak-anak yang disusui oleh wanita lain akan dianggap memiliki hubungan kekerabatan persusuan, mahram, yang diakui dalam hukum Islam hingga kini. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada begitu banyak tokoh yang memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang beliau sejak masa kecil. Salah satunya adalah Halimatus Sa'diyah. Nama lengkapnya adalah Halimah binti Abu Juaib, seorang wanita dari kabilah Bani Sa'id bin Bakar. Ia lebih dikenal dengan sebutan Halimatus Sa'diyah karena berasal dari kabilah tersebut. Sosoknya dikenang sebagai ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisahnya tercatat dalam berbagai riwayat serta literatur klasik Islam, termasuk dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya karya Abdurrahman bin Abdul Karim. Kisah pertemuan Halimah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika ia bersama rombongan wanita dari kabilahnya melakukan perjalanan ke Makkah. Tujuan perjalanan ini adalah untuk mencari nafkah dengan cara menawarkan diri sebagai ibu susuan, sebuah tradisi yang umum dilakukan di kalangan suku Badui dan bangsawan Quraisy. Biasanya, bayi-bayi dari keluarga terhormat akan disusukan oleh wanita dari pedalaman agar mereka tumbuh dalam suasana yang bersih, berbahasa Arab yang murni, dan terbiasa hidup keras namun sehat. Halimah saat itu membawa serta unta dan keledainya yang kurus karena masa paceklik tengah melanda. Ia juga membawa anak kandungnya yang masih menyusu. Namun, meskipun sudah berkeliling cukup lama di Makkah, ia belum juga mendapatkan bayi yang bisa disusui. Hampir semua wanita dalam rombongan telah mendapatkan anak asuh masing-masing dari keluarga kaya, sementara Halimah tidak kunjung mendapatkan satu pun. Akhirnya, Halimah mendengar kabar tentang seorang bayi yatim piatu yang bernama Muhammad, anak dari Aminah binti Wahb. Meski awalnya ragu karena Muhammad adalah anak yatim dan kemungkinan tidak akan memberi imbalan sebanyak bayi dari keluarga lain, namun karena tidak ada pilihan lain dan karena hatinya tergerak, Halimah pun mendatangi rumah Aminah. Di sanalah ia menawarkan dirinya untuk merawat dan menyusui Nabi kecil. Dengan hati yang tulus,
Halimah membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil kembali ke dusunnya di perkampungan Bani Sa'id. Sejak detik pertama ia menyusui Nabi, berbagai keajaiban mulai terjadi dalam kehidupannya. Air susunya yang sebelumnya hampir kering menjadi berlimpah, cukup untuk menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak kandungnya sekaligus. Tak hanya itu, unta yang sebelumnya kurus dan tidak menghasilkan susu tiba-tiba menjadi sehat, gemuk, dan bisa diperah dengan mudah. Sebelum mereka sampai di dusun, rombongan Halimah sempat singgah dan beristirahat sejenak. Di tempat itulah ia menyusui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya, dan sejak saat itu pula perubahan luar biasa mulai terjadi. Kendaraan mereka yang sebelumnya berjalan lambat tiba-tiba menjadi cepat dan tangguh. Keledai tua yang biasanya tertinggal kini mampu melaju di depan rombongan. Perubahan ini membuat orang-orang di sekitarnya heran, bahkan mereka bertanya, apakah ini benar-benar keledaimu yang kemarin, Halimah? Sesampainya di perkampungan Bani Sa'id, kehidupan keluarga Halimah berubah secara drastis. Tidak hanya kesehatan hewan ternaknya membaik, tetapi kehidupan ekonomi mereka pun menjadi jauh lebih baik. Keluarganya mulai merasakan kelapangan rezeki yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Banyak riwayat yang menyebut bahwa setiap aspek kehidupan Halimah dipenuhi keberkahan setelah merawat dan menyusui Muhammad kecil. Selama sekitar 2 tahun pertama, Halimah dengan penuh kasih sayang merawat Nabi kecil. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 2 tahun, masa penyusuan pun berakhir. Halimah berniat mengembalikan beliau kepada ibunya, Aminah. Namun, karena sudah sangat menyayangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti anak kandung sendiri, Halimah mengajukan permohonan kepada Aminah untuk mengizinkannya merawat Nabi lebih lama. Aminah awalnya ragu, namun setelah mendengar alasan Halimah bahwa Makkah saat itu sedang rawan penyakit dan Nabi akan lebih sehat tumbuh di pedesaan, ia pun menyetujui permintaan itu. Akhirnya, Muhammad kecil kembali dibawa ke dusun Bani Sa'id dan diasuh oleh Halimah hingga beliau berusia sekitar 4 tahun. Selama masa pengasuhan itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh sebagai anak yang sehat jasmani dan rohani. Ia dikenal dengan akhlaknya yang baik, tutur katanya yang lembut, serta perilakunya yang berbeda dari anak-anak lain seusianya. Halimah dan keluarganya sangat menyayangi Muhammad kecil, bahkan lebih dari anak-anak mereka sendiri. Mereka menganggap kehadirannya sebagai sumber kebahagiaan dan keberkahan yang tiada tara. Kecintaan Halimah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata karena beliau membawa keberkahan, tetapi karena akhlaknya yang luar biasa sejak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan perilaku yang patut dicontoh, bahkan sebelum masa kenabiannya. Ia dikenal sebagai anak yang jujur, tenang, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah membuat susah orang-orang di sekitarnya. Hubungan Halimah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berakhir meskipun masa pengasuhan telah selesai. Ketika Rasulullah telah tumbuh dewasa dan diangkat menjadi nabi, beliau tetap menghormati Halimah sebagai ibunya. Dalam beberapa kesempatan, ketika Halimah datang menemuinya, beliau menyambutnya dengan penuh rasa hormat, menyambutnya dengan kasih sayang, dan bahkan memberi hadiah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa masa lalu. Kisah Halimatus Sa'diyah tidak hanya menjadi bagian dari sejarah pribadi Rasulullah, tetapi juga mencerminkan tradisi luhur masyarakat Arab zaman dahulu dalam merawat anak-anak dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab. Lebih dari itu, kisah ini menunjukkan bahwa keberkahan sejati tidak selalu datang dari kekayaan dunia, tetapi dari keikhlasan dan ketulusan hati. Halimatus Sa'diyah menjadi contoh bahwa orang biasa pun bisa mendapat tempat istimewa dalam sejarah besar umat manusia, selama ia memiliki ketulusan dalam berbuat kebaikan. Keputusannya untuk menerima dan merawat bayi yatim Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu dianggap kurang menjanjikan secara materi, justru membawa perubahan luar biasa dalam hidupnya dan keluarganya. Begitu besar cinta Halimatus Sa'diyah kepada Nabi kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga ia rela mengasuh dan menyusuinya lebih lama daripada anak kandungnya sendiri. Dan dari keikhlasan itulah, Allah menghadiahkannya keberkahan yang tak terduga,
dalam rizki, ketenangan, dan cinta dari seorang rasul akhir zaman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tak perlu menjadi orang besar untuk mendapat tempat mulia dalam sejarah. Cukuplah menjadi orang yang tulus dan ikhlas, karena dari hati yang ikhlas, Allah akan menghadirkan keberkahan yang melimpah. Semoga kisah Halimatus Sa'diyah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, penuh kasih, serta ikhlas dalam memberi. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya.